yang akan selalu kita nantikan syafaatnya nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Rasul yang telah mendapatkan syafaatul ummah dari beliau Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa setiap malam Senin kita membahas beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk malam ini kita akan membahas bab tentang ikramud dhaif atau ikramud duyuf, memuliakan tamu-tamu. Dan ini memiliki ta'alluq atau hubungan dari bab yang minggu yang lalu, yaitu tentang walimatul ursi. Berangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ada 3 adab Islam yang jika manusia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan 3 adab ini, insyaallah selamat dunia dan akhirat. Insyaallah di dunianya bahagia, akhiratnya juga bahagia. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat. Maksudnya ini tafsir hadisnya gini Pak. Man kana yuridu kamalal imani billahi wal yaumil akhir. Barang siapa menginginkan sempurnanya iman kepada Allah dan hari kiamat, itu maksudnya. Jadi maksud dari man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ini maksudnya barang siapa yang ingin keimanan kepada Allah dan hari kiamatnya sempurna. Jadi kalau nggak pakai tafsir hadis bisa bahaya, kan? Jadi maksud daripada makana yu'minu itu maksudnya barang siapa yang pengen iman kepada Allah dan hari kiamatnya sempurna, falyakul khairan aw liyasmut, maka berkatalah yang baik atau diam. Jadi seseorang dikatakan sempurna imannya kepada Allah dan sempurna imannya kepada hari kiamat, ini kalau dia mampu berkata-kata yang baik atau diam. Karena dengan kita berkata yang baik, itu kita ingat bahwa segala sesuatu yang kita keluarkan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala macam kalimat yang kita keluarkan, segala macam kalimat yang kita ucapkan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi kalau perkataan kita nyakitin orang, kalau perkataan kita nyinggung hati orang dan lain sebagainya, itu pasti besok di hari kiamat itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka siapapun yang beramal kebaikan sebiji sawi pun itu nanti akan diperlihatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kalimat yang dilisankan Pak, jangankan kalimat yang diucapkan, ya, baru dengan bahasa hati saja itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak misalnya nih ngomongin orang di hati, ya, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak baru niat nih mau niat kurban, ternyata pas hari H gak punya duit, baru niat di hati, ya Allah Idul Adha nanti saya mau kurban, baru niat doang, ternyata pas hari H gak ada duit, itu udah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang kita keluarkan, baik itu melalui bahasa lisan maupun bahasa hati, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Karena akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jaga lisan kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita tidak mampu untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kata-kata yang baik, aulia semut, maka lebih baik diam. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagian daripada kebaikan Islamnya seseorang itu meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna. Jadi bagian dari kebaikan Islamnya seseorang itu meninggalkan perkara yang tidak berfaedah. Obrolan-obrolan yang gak ada manfaatnya ditinggal. Ya. Misalnya Bapak lagi ngumpul bareng, ngobrolin perkara yang gak manfaat, lebih baik ditinggal. Ganti dengan perkara yang bermanfaat. Kemudian innal insana imma ayyatakallama aw yaskut. Fa in takallama fa imma bi khairin fa huwa ribhun wa imma bi syarrin fa huwa khusran. Sesungguhnya manusia itu kadang-kala dia itu berkata-kata, kadang-kala mereka itu diam. Jadi yang namanya manusia itu pasti ada ngomongnya, ada diamnya. Fa in takallama fa imma bi khairin fa huwa ribhun. Maka jika kalau manusia itu berkata dengan perkataan yang baik, maka dia beruntung. Fa huwa ribhun, maka dia beruntung. Wa imma bi syarrin, maka jika kalau manusia itu berkata-kata yang buruk, fa huwa khusranun, maka termasuk orang yang rugi di dunia maupun di akhirat. Wa in sakata, nah ini, jika manusia diam, fa imma an syarrin faribun. Ada kalanya dia dari keburukan. Wa imma an khairin fa khusranun. Jadi orang kalau diam dari keburukan faribun, maka dia beruntung. Wa imma an khairin, adapun diam dari kebaikan fa khusranun, maka dia rugi. Falahu fi kalamihi wa sukutuhu ribhani yang baik tahsiluhuma. Walau maka itu bagi manfi kalami di dalam omongannya, wasukutihi dan diamnya, ribhani ada dua keberuntungan. Yang baik tafsir luhuma, yang seyogianya dia meraih keduanya. Wakusronani dan dua kerugian yang baik takhadusu minhuma, yang sebaiknya manusia itu harus bersih dari keduanya. Jadi kalau manusia itu diam dari perkara-perkara yang buruk, artinya daripada ngomongin kejelekan, lebih baik diam, maka termasuk rugi, maka termasuk beruntung. Ada orang nih yang lain rasanya orang, rasanya kan buruk, rasanya buruk apa jelek Pak? Saya nanya nih, rasanya itu buruk apa jelek? Sama aja, buruk dan jelek sama, buruk ya. Ketika yang lain rasani, kemudian orang lebih milih diam karena merasa itu jelek, itu termasuk orang yang beruntung. Adapun fa imma an khairin, jika orang itu diam dari kebaikan, fa khusranun, maka dia termasuk orang yang rugi. Jadi ada orang salah misalnya, didiemin aja, padahal diam dari kebaikan itu termasuk rugi. Kalau ada orang salah ditegur, kalau salahnya depan banyak orang itu nanti ada adab-adabnya Pak. Sekiranya kesalahan itu bisa menghancurkan atau bisa menghilangkan nilai sahnya ibadah, maka langsung ditegur Pak. Contoh, ada orang khutbah Jumat, rukunnya ada yang ketinggalan, wajib ditegur langsung. Jangan nanti tegurnya pas selesai Jumat, jangan langsung. Misalnya khotibnya itu nggak baca sholawat, harus ditegur, berdiri, shollu ala nabi, langsung. Atau khotibnya itu nggak ada wasiat takwanya, baik itu dengan bahasa Arab maupun dengan bahasa Indonesia. Jadi wasiat takwa itu ya minimal dengan bahasa Arab. Usikum wa nafsi bitaqwallah, itu sudah cukup menggugurkan kewajiban. Syukur-syukur dengan bahasa Indonesia. Pertama, marilah kita tingkatkan kualitas, atau saya berwasiat untuk diri saya dan untuk jamaah semuanya yang hadir, marilah kita tingkatkan ketakwaan misalnya. Ternyata khotib gak baca wasiat takwa, maka
menegur dia langsung itu wajib, karena kaitannya dengan keabsahan sholat Jumat. Jangan nanti kata Pak Ustaz, negur itu ada adabnya. Iya, memang negur ada adabnya. Tapi ada masanya di mana kita bisa menegur orang itu dengan langsung. Dan itu bahkan wajib, Pak. Ya, contohnya dari negur khotib yang kurang daripada rukun khutbahnya, itu wajib ditegur langsung. Adapun kaitannya yang tidak mengandung nilai kesahan ibadah dan sebagainya, maka tegurlah empat mata. Karena kata Imam Syafi'i, ketika orang menegur perkara-perkara yang di luar dari nilai kesahan ibadah secara langsung, itu artinya sudah menjatuhkan harga diri manusia. Jadi kalau yang di luar daripada perkara-perkara yang menjadi kaitan nilai sahnya ibadah, maka nanti negurnya jangan langsung, nanti empat mata. Misalnya empat mata ngobrol bareng, ditegur, mohon maaf nih, ini ada yang kurang seperti ini. Ya. Jadi gak semua teguran secara langsung itu jelek. Ya. Gak semua teguran secara langsung jelek. Ada kalanya teguran secara langsung itu baik kalau memang menyangkut nilai sahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Wadakaro dan menyebutkan siapa ba'duhum sebagian para ulama. Annal kalam, sesungguhnya omongan itu arba'atu aqsamin, ada 4 macam. Jadi kata para ulama, omongan itu ada 4 macam. Pertama, dororun mahdun. Dororun mahdun itu benar-benar berbahaya. Wanafun mahdun atau wanafu mahdin, atau benar-benar manfaat. Wadororun wa manfaatun, bahaya dan juga manfaat. Kemudian wala doror wala manfaata, tidak ada bahaya sedikit pun dan tidak ada kemanfaatan sedikit pun. Jadi yang namanya omongan, Pak, itu ada 4. Ada omongan yang bahaya, yang kalau diomongin itu mengandung unsur doror, membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Ada omongan yang bermanfaat, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Ada omongan yang berbahaya dan juga manfaat, campur. Ada bahayanya, ada manfaatnya. Kemudian ada omongan yang nggak mengandung unsur bahaya dan juga nggak mengandung unsur manfaat, campur jadi satu. Artinya omongan-omongan yang sendagura, ya. Artinya omongan-omongan yang nggak ada manfaatnya sama sekali. Fadharul mahdu labud min as-sukuti anhu. Adapun omongan yang berbahaya, maka wajib hukumnya diam dari itu. Jadi kalau omongan itu mengandung bahaya, sekiranya kalau kita ngomong ini bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain, maka diam dari itu menjadi kewajiban. Wakadzalika ma fihi dhararun wa manfaatun, begitu juga omongan yang di dalamnya itu mengandung bahaya dan juga manfaat. Jadi kalau orang ngomong ada bahayanya, ada manfaatnya, campuran, maka kata para ulama wajib hukumnya diam. Udah, daripada manfaatnya ada, ya, kemudian bahayanya ada, lebih baik diam. Bahkan ulama mewajibkan, mengharuskan diam dari itu semua. Wa amma ma la manfaata fihi, adapun omongan yang tidak ada manfaatnya fihi di dalamnya, wala dharara, dan tidak ada kemudorotan, fa huwa fudulun. Jadi omongan-omongan, Bapak ngomongin perkara yang gak ada manfaat, manfaatnya gak ada, bahayanya juga gak ada. Jadi kata para ulama, omongan yang seperti ini maksudnya fudul. Fudul ini berlebihan, lebay bahasanya. Fudul ini yang dilarang dalam Islam. Jadi orang gak boleh banyak ngomong. Banyak ngomong di sini maksudnya banyak ngomong yang gak ada unsur manfaat, manfaatnya nggak ada, bahayanya juga nggak ada, omongan anggur-angguran. Jadi kata para ulama, hindari perkara seperti itu, karena itu namanya fudul. Sebab umat-umat zaman dulu sebelum Nabi Muhammad SAW itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena fudulul kalam, berlebihan dalam berbicara. Kemudian mereka ini omongan
semuanya mengandung bahaya semuanya, tidak ada manfaat sama sekali. Akhirnya umat sebelum Nabi Muhammad dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata para ulama, wal istighalu bihi tadyi'ul zaman. Orang sibuk dengan omongan yang gak ada manfaat dan gak ada mudarat, itu tadyi'ul zaman, membuang-buang waktu. Jadi jangan buang waktu-waktu kita untuk ngobrolin perkara yang gak ada manfaatnya. Kalau bisa setiap kali kita duduk ngobrolin perkara ilmu, insya Allah itu jauh lebih manfaat. Kalau misalnya di tengah-tengah ngobrolin ilmu ada bercandanya nggak masalah, buat selingan, buat hiburan. Yang penting jangan sampai omongan yang kita sampaikan itu nggak ada manfaat dan nggak ada bahayanya sama sekali. Omongan anggur-angguran, alhamdulillah ini tadi. Kalau bisa dulu nanyain kabar, kemudian ngobrolin perkara ilmu atau perkara apapun lah yang bermanfaat. Wa huwa ainul khusran. Nah, ngomongin perkara yang gak ada manfaatnya dan gak ada bahayanya, itu merupakan ainul khusran, biangnya kerugian. Jadi orang ngobrolin perkara yang gak ada manfaat, itu rugi sekali. Daripada ngomongin itu lebih baik zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, lebih baik baca sholawat, ya. Daripada ngomong yang gak ada manfaat dan gak ada mudarat, sia-sia. Malah yang qawil al-qasabul wabid. Maka tidak ada yang tersisa kecuali bagian yang keempat. Jadi yang ketiga itu nanti dipermasalahkan, kata para ulama. Yang keempat itu tidak bermasalah. Ai wa huwa nafdul mahdud. Ini adalah omongan yang murni bermanfaat. Wa fi khatrun itu qad yajuru ma fi ismun min ar-riya wal 'ujub wa nabihima. Jadi omongan yang bermanfaat ini insya Allah bagus. Tapi hati-hati juga, karena kadang-kadang orang ngomongin perkara yang bermanfaat itu kadang-kadang bisa mendatangkan riya dan juga bisa mendatangkan kesombongan. Omongannya manfaat terus, ngobrolinnya ilmu terus, hati-hati. Meskipun itu baik, tapi harus hati-hati. Karena kadang-kadang orang ngobrolin ilmu bukan murni karena Allah, tapi niatnya karena pengen dipuji oleh orang lain, atau niatnya sombong, pengen menunjukkan kealimannya, atau pengen menunjukkan kepandaiannya ke orang lain. Itu nggak diperbolehkan. Meskipun omongan manfaat itu baik, tapi harus dijaga hati kita dari perkara riya dan juga perkara ujub. Jangan sampai kita ngobrolin perkara ilmu, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena pengen dipuji orang. Jangan sampai kita ngobrolin ilmu kemudian merasa diri kita paling baik, merasa diri kita paling benar, merasa diri kita paling alim, yang lain salah dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian wafil hadis, dalam hadis Nabi SAW yang lain, Nabi bersabda, ala unabbiukum bi amrayni khafifaini lam yulqallahu bimithlihima. Kata Nabi, maukah saya kabarkan kepada kalian dua perkara yang dimana Allah Subhanahu wa taala menempatkan dua perkara ini menjadi hal yang sangat luar biasa, yang tidak ada tandingannya. Jadi ada dua hal, kata Nabi, dua hal yang ringan, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala ini luar biasa. Apa kata Nabi? As-sumtu, diam, wa husnul khuluqi, dan berakhlak yang baik. Jadi kata Nabi, dua hal yang ringan tapi ternyata dahsyat menurut Allah. Pertama, diamnya kita untuk menjaga dari perkara-perkara yang gak baik. Diamnya kita untuk menjaga dari omongan-omongan yang gak baik. Itu maksud daripada diam. Wa husnul khuluqi, dan baiknya budi pekerti. Orang kalau diam dari perkara-perkara yang gak baik, kemudian akhlaknya baik, itu memiliki dua hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang diam akhlaknya gak baik, alhamdulillah. Ada orang akhlaknya gak baik tapi diam juga gak baik. Yang bagus itu diam dari perkara-perkara yang jelek, kemudian akhlaknya juga baik. Insya Allah orang yang memiliki dua sikap ini, insya Allah
nanti selamat di dunia dan juga di akhirat. Karena kata Luqman Hakim, wa qala Luqman libnihi. Luqman Hakim berkata, jadi di dalam Al-Qur'an itu ada manusia yang derajatnya itu bukan nabi, tapi masuk dalam nama surat, yaitu surat Al-Luqman. Surat Luqman. Luqman itu siapa sih? Luqman itu santrinya para nabi. Dalam kitab Nurul Dolan, Luqman itu punya guru